pemirsa, apa kabar nih pemirsa? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Senang sekali saya Amanda Bangun kembali menyapa Anda di rumah dalam program Dialog Spesial. Nah pemirsa, bulan suci Ramadan adalah momen yang dinantikan oleh umat muslim yang ada di seluruh dunia nih. Namun bagi sebagian orang, terutama pasien jantung nih, muncul beberapa pertanyaan yang penting. Di antaranya, apakah berpuasa aman bagi mereka yang sedang mengidap penyakit jantung atau pasien jantung? Dan kira-kira apa saja resiko yang perlu diperhatikan oleh pasien jantung saat berpuasa? Dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Maka dari itu pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang paham betul dan mengerti terkait dengan tema kita hari ini. Di mana nantinya narasumber kita akan membantu menjawab seluruh pertanyaan tersebut serta memberikan panduan medis kepada pemirsa Dialog Spesial yang ada di rumah. Siapakah beliau? Langsung saja. Beliau adalah Dr. Nadia Masyap, yang dimana dokter ini adalah salah satu dokter spesialis jantung yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Halo Dokter Nadia, apa kabar nih dokter? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya dokter? Oke. Nah belakangan ini kegiatannya bagaimana dokter? Sibuk kah atau gimana nih dokter? Ya gitu, praktek aja. Oke, tetap sibuk ya tiap minggunya. Oke, sebelumnya terima kasih ya dokter sudah bersedia menemani saya ngobrol dan menyapa pemirsa yang ada di rumah. Oke, ini hari ini berpuasa ya dok? Insya Allah puasa. Insya Allah. Oke, boleh nih dokter sebelum kita masuk seperti tema yang saya bahas tadi terkait dengan pasien jantung yang mengikuti puasa, kita boleh nih dok bahas secara general dulu. Sebenarnya boleh dijelaskan dokter sebenarnya pengaruh puasa terhadap kesehatan jantung itu seperti apa dok? Boleh dokter. Nah, sebenarnya puasa ini sudah banyak diteliti bahwasanya ternyata memiliki efek baik untuk kesehatan bagi penderita, baik itu pada penderita penyakit jantung ataupun pada pasien-pasien yang menderita penyakit gula, hipertensi, dan pada populasi sehat pun ternyata baik. Studi-studi menunjukkan bahwasanya jadi pasien-pasien puasa ini memiliki efek untuk menurunkan kolesterol jahat yaitu LDL, trigliserida, dan menaikkan kolesterol baik yaitu HDL. Berpuasa ini juga memiliki efek menurunkan tekanan darah. Dievaluasi ternyata selama bulan suci Ramadan tekanan darah pasien-pasien lebih terkontrol dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian pada penderita sakit gula juga ternyata memiliki efek yang baik, yaitu menurunkan kadar gula darah. Caranya gimana? Pada pasien-pasien yang berpuasa ini sensitivitas insulin dia meningkat. Dan kalau kita puasa kan otomatis kalori intake kita berkurang. Ya, tapi buka puasanya jangan balas dendam lah. Jadi otomatis berat badan bisa steady atau turun dan lemak visceral juga berkurang dan efeknya baik untuk kesehatan, terutama kesehatan jantung juga. Oke, berarti bisa dikatakan untuk tidak pasien penyakit jantung pun sebenarnya puasa ini sehat ya dokter untuk jantung itu sendiri. Kan sekarang udah banyak orang diet yang intermittent fasting itu juga ternyata efeknya baik juga. Oke, berarti memang walaupun diet seperti itu tetap sehat tentunya sama dengan berpuasa itu ya, gitu ya dokter. Oke, tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit nih oleh dokter Nadine pemirsa terkait dengan pasien penyakit jantung yang sebenarnya aman ya dokter untuk mengikuti puasa itu tadi. Begitu ya kira-kira dokter ya? Nah, untuk pasien-pasien jantung ini sebelum berpuasa kita nilai dulu apakah pasiennya stabil atau tidak. Kalau sudah stabil ya boleh berpuasa seperti biasa. Yang penting obatnya nanti kita atur, makannya pas sahur dan berbuka. Namun kalau pada pasien-pasien yang masih ada keluhan, misalnya jalan sedikit udah ada keluhan nyeri dada, atau jalan sedikit, aktivitas sedikit masih gampang capek dan masih membutuhkan dosis obat-obatan diuretik yang tinggi, itu dianjurkan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Oke, berarti memang harus tetap didampingi oleh dokter. Iya, gitu harus ya? dikonsultasikan ke dokter dulu sebelum memulai puasa. Karena beberapa obatnya kan akan diatur kapan dimakan sahur, kapan dimakan berbuka. Dan yang 3 kali sehari biasanya bisa dikurangi, apakah bisa dikurangi 2 kali sehari, dosis obatnya bagaimana, penggunaan diuretik kayak mana, karena kan puasa ini kita konsumsi cairan berkurang, terutama
kan habis sahur sampai maghrib kita tidak minum dan tidak makan, sehingga resiko dehidrasi itu ada kan. Apalagi kalau pasien-pasien mengkonsumsi diuretik, kalau dosisnya tidak disesuaikan bisa terjadi dehidrasi, malah makin bahaya bagi pasiennya. Gitu. Oke, berarti memang ada sebagian pasien yang masih aman itu boleh nih berpuasa dengan biasanya, tapi ada beberapa pasien yang mungkin serius itu harus tetap dikonsultasikan oleh dokternya. Kalau terkait dengan pasien penyakit jantung koroner atau pasien gagal jantung itu gimana dokter? Boleh dokter dijelaskan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, selama kondisinya stabil boleh berpuasa dan sangat aman untuk berpuasa. Tapi kalau pasien-pasien yang masih bergejala, kita ada status fungsionalnya lah. Kelas 3 dan 4, kelas 3 itu apa? Dia ada keluhan saat aktivitas ringan. Kelas 4 istirahat pun dia udah ada keluhan. Kalau itu kita sarankan untuk tidak berpuasa dulu. Dan pada pasien-pasien yang baru dilakukan pemasangan stent, yang orang bilang pasang cincin akibat serangan jantung, itu biasa 3 sampai 6 minggu pertama itu disarankan jangan berpuasa dulu karena takutnya memiliki efek. Beberapa studi bilang efek dehidrasi itu dapat memicu proses inflamasi dan dapat menyebabkan trombosis itu. Jadi dan pasien-pasien yang baru saja dirawat inap belum stabil itu jangan berpuasa dulu. Oke, berarti memang tidak berpuasa karena memang keadaannya cukup serius, di mana memang mereka butuh air minum dan butuh obat, begitu ya betul. dokter. Dan sebelum berpuasa juga baiknya dikonsultasikan ke dokter untuk pengaturan obatnya dan jangan mengurangi dosis obatnya sendiri, harus dengan anjuran dokter. Oke, berarti pemirsa Dialog Spesial seperti yang dibilang oleh Dokter Nadine, tentunya jikalau pasien jantung juga ingin berpuasa harus tetap konsultasi dengan dokter. Oke, nah dokter mungkin ini adalah kata medis dokter, saya juga sebenarnya kurang paham nih dokter. Boleh kira-kira dijelaskan kepada pemirsa Dialog Spesial dokter, apa sebenarnya manfaat puasa bagi sistem kardiovaskular? Boleh dokter dijelaskan? Sebelumnya untuk manfaat puasa untuk sistem kardiovaskular ini, kardiovaskular kan jantung dan pembuluh darah. Berarti manfaatnya sangat banyak. Udah banyak penelitian menunjukkan bahwa puasa memiliki efek positif terhadap kesehatan kardiovaskular. Kemudian seperti kita ketahui, faktor resiko penyakit kardiovaskular ini terutama kolesterol, darah tinggi, terutama yang penyakit jantung koroner ya, darah tinggi, kolesterol, gula, dan ternyata berpuasa ini memiliki dampak baik kepada untuk mengontrol yang ketiganya. Seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, puasa ini memiliki efek menurunkan kolesterol, meningkatkan sensitivitas insulin, otomatis gula lebih terkontrol. Gitu. Oke, berarti memang mungkin agak sedikit melenceng nih dokter bagi pasien jantung. Berarti untuk menurunkan kolesterol sendiri, masyarakat juga bisa disarankan untuk melakukan puasa, begitu ya dokter? Betul. Tapi syaratnya itu buka puasanya ya kita atur makannya, jangan takjil semua dimakan, gorengan, santan-santan semua dimakan, kan itu sama aja namanya. Oke, berarti memang kembali dokter ke kardiovaskular tadi. Berarti kan tadi dokter menjelaskan kepada mungkin seseorang yang tidak mengidap pasien sakit jantung begitu dokter. Kalau untuk pasien jantung sendiri apa kira-kira yang perlu diperhatikan dokter kalau terkait dengan hal ini? Pada pasien-pasien jantung yang ingin berpuasa yang perlu diperhatikan, lihat kondisinya apakah stabil atau tidak. Kalau pada saat berpuasa tiba-tiba ada keluhan nyeri dada, sesak nafas yang sudah memang nggak bisa ditahan lagi, segera batalkan puasanya. Kemudian perhatikan juga untuk obat-obatan, konsumsi obat-obatan secara teratur saat berbuka dan sahur, dan dosisnya disesuaikan yang sesuai dosis yang dari dokternya. Dan konsumsi cairan yang cukup, jangan berlebih dan jangan kurang. Berlebih juga nggak bagus, kurang juga bisa menyebabkan dehidrasi. Cairan yang
yang kurang itu bisa menyebabkan tensi terlalu rendah kan. Nah, itu. Oke, berarti memang sebagai seseorang yang sedang bermasalah dengan jantung atau pasien jantung tentunya tidak boleh juga terlalu memaksakan diri begitu ya dokter saat berpuasa. Dan saat berbuka dan sahur direkomendasikan untuk makanan-makanan yang tinggi serat, ya, santan-santan dikurangi, rendah garam, buah-buah, banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, karbohidratnya karbohidrat kompleks agar gula darah lebih terkontrol dan tahan lapar lebih lama. Oke. Nah dokter, kira-kira apa nih dokter resiko tertentu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat atau pasien jantung saat berpuasa? Namun dokter, jangan dijawab dulu pertanyaannya karena pertanyaannya bakal dokter jawab di segmen berikutnya. Maka dari itu pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami, saya dan dokter Nadia yang tentunya di segmen selanjutnya akan membahas terkait dengan pasien jantung yang berpuasa secara lebih detail lainnya. Tetap bersama kami di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa Dialog Spesial masih setia bersama kami. Nah di segmen pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan pengaruh puasa terhadap kesehatan jantung. Nah di segmen ini kita akan membahas secara lebih detail lagi nih pemirsa. Langsung saja kita ke pertanyaan nih dokter tadi yang sudah terputus di segmen 1 terkait dengan apakah sebenarnya resiko tertentu yang perlu diperhatikan atau diwaspadai nih pasien jantung pada saat berpuasa. Boleh dokter dijelaskan? Nah, apabila keluhan muncul, nyeri dada, sesak napas, aritmia berdebar-debar, itu disarankan untuk dibatalkan puasanya. Resiko dehidrasi juga ada pada pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung. Pada populasi normal juga risiko dehidrasi tentu ada, sehingga saat berbuka dan sahur diharapkan untuk cukupi kebutuhan cairan. Nanti jangan berlebih dan jangan terlalu kurang. Oke, berarti untuk resikonya hanya dehidrasi ya dok? Untuk pasien jantung sendiri atau ada yang lebih ini dok? Ada resiko eksaserbasi dari penyakitnya juga yang saya bilang tadi. Kalau terjadi itu diharapkan batalkan aja puasanya, jangan ditahan kali. Berarti memang kalau dilanjutkan resikonya itu bisa menyebabkan makin parah ya dokter? Iya. Untuk penyakitnya itu sendiri ya? Kan di dalam agama juga apabila sakit, orang safar itu boleh tidak berpuasa. Oke, berarti memang selain resiko, bisa kita katakan dehidrasi itu resiko yang bisa dikatakan masih ringan begitu ya dokter? Itu juga sebenarnya jikalau sudah nyampe di diri kita itu harus sudah stop begitu ya dokter? Oke. Nah dokter, tadi kita juga sudah membahas resiko yang perlu diawasi atau diwaspadai tentunya bagi pasien penyakit jantung. Lalu gejala seperti apa ya dokter yang harus menjadi alarm nih bagi tubuh seorang pasien jantung untuk segera membatalkan puasa gitu? Dan kira-kira apa saja tanda dari kondisi seseorang jantung memburuk itu saat berpuasa? Apa kira-kira alarm yang perlu diperhatikan dokter? Boleh. Perlu diperhatikan apabila terjadi perberatan dari keluhannya. Biasanya dia aktivitas sehari-hari biasa nggak ada keluhan, tiba-tiba istirahat aja udah sesak, udah sakit dadanya, berarti lagi nggak stabil itu. Iya. Jadi dia ya kalau bisa dibatalkanlah dulu puasanya. Nanti kalau udah stabil mulai puasa lagi. Dan pasien-pasien aritmia juga apabila terjadi rasanya berdebar-debar, hitam, oyong, juga segera batalkan puasanya. Oke. Nah untuk dokternya sendiri, dokter ini kan sudah bisa kita katakan menghadapi pasiennya. Sebelumnya udah pernah menghadapi pasiennya seperti itu nggak dokter? Yang dia berpuasa dan sebenarnya alarm itu sudah ada dalam dirinya tapi tidak mau gitu untuk membatalkan puasanya. Sebenarnya ada nggak dokter pernah? Kalau pengalaman saya belum ada sih. Oke, iya. Oke, berarti di screen dokter juga belum ada ya Belum seperti ada. itu. Tapi saran dari dokter Nadia teman-teman untuk pasien jantung kalau sudah kena alarm seperti itu harus ya dokter. Oke. Nah dokter, kira-kira
seperti yang dokter jelaskan tadi, bagaimana ini sebenarnya sudah sedikit dokter singgung tadi di awal terkait dengan tekanan darah dokter. Nah, bagaimana sebenarnya menjaga tekanan darah tetap stabil selama berpuasa? Boleh. Untuk pasien-pasien yang mempunyai tekanan darah tinggi, selama berpuasa tetap direkomendasikan untuk mengkonsumsi obat-obatan darah tinggi secara teratur. Dosisnya jangan dikurangi. Untuk dietnya konsumsi makanan yang rendah garam, dan cairan juga harus dicukupi, jangan terlalu berlebih, jangan kurang, karena efek dari kurang cairan yang berkepanjangan dapat menyebabkan hipotensi, tensinya terlalu rendah, nanti ada keluhan pasiennya jadi oyong, mau pingsan gitu. Oke, nah Dan sebelumnya dikonsultasikan ke dokternya apakah tekanan darahnya sudah terkontrol, sudah berpuasa atau tidak. Pada pasien-pasien yang tekanan darahnya resisten, yang belum terkontrol, disarankan untuk jangan berpuasa dulu. Oke, nah tadi dokter bilang terkait dengan obat nih dokter. Bagaimana sebenarnya kalau semisal pasien jantung itu dokter, dia harus mengonsumsi obat, itu apakah ada dosis tambahan yang disarankan oleh dokter atau bahkan dosisnya diturunkan atau gimana dokter? Nah, rata-rata obat jantung ini biasanya 1 kali sehari. Ada yang 2 kali sehari juga, ada yang 3 kali, tapi lebih banyak yang 1 kali sehari. Dan nanti diatur kapan makannya, pas sahur, kapan saat berbuka, dan obat-obatan yang 3 kali sehari biasa dikurangi dosisnya, dibikin 2 kali sehari. Dan untuk penggunaan furosemid, orang bilang obat yang buat kencing-kencing, diuretik itu dilihat dulu kondisi pasiennya gimana, apakah masih perlu atau tidak. Kalau ternyata udah stabil, euvolum, nggak ada keluhan gejala kongesti lagi, bisa kita berikan kalau perlu aja, kalau ada keluhan, atau diselang-seling pun boleh. Dan biasanya untuk menghindari resiko dehidrasi, disarankan makannya pas yang diuretik itu furosemid saat setelah berbuka, atau pas maghrib lah minumnya. Cuman nggak enaknya buat kencing-kencing jadi terganggu tidurnya. Takutnya kalau pas sahur dimakan malah pasiennya dehidrasi kan. Oke, berarti memang tetap harus diawasi oleh dokter begitu ya dokter, di mana nanti obat-obat tersebut harus disesuaikan juga melihat kondisi tubuh begitu ya dokter. Nah berarti memang jikalau misalkan stabil nih dokter, seseorang yang mungkin punya tekanan darah itu tadi stabil nih kondisinya, berarti boleh saja ya dokter mengikuti puasa? Boleh saja mengikuti puasa. Oke. Nah lalu dokter, semisal nih dokter, apakah pasien jantung boleh tetap berolahraga dokter selama bulan puasa? Karena kan memang penyakit jantung ini ditakutkan gitu ya kalau berolahraga secara berlebihan, apalagi ini puasa gitu. Apakah tidak diperbolehkan atau bagaimana dokter? Nah, olahraga tetap disarankan. Kami menyarankan itu yang intensitasnya ringan sampai sedang. Tiap latihannya itu 30 menit, didahului pemanasan dan diakhiri pendinginan, minimal 5 kali seminggu. Nah, cuman kalau puasa ini kan takutnya jadi lemes. Iya. Sebenarnya boleh olahraga di waktu kapanpun, tapi lebih direkomendasikan setelah berbuka, 1 sampai 2 jam setelah berbuka, atau 30 sampai 60 menit sebelum berbuka, biar jaraknya lebih enak kan. Dan kalau lelah kan udah dekat mau buka. Dan olahraga apa yang dikatakan intensitasnya ringan sedang gitu, biasanya bilang ke pasien kalau selama olahraga pasien masih bisa bicara sama orang. Kalau udah ngos-ngosan berarti udah nggak intensitas sedang lagi. Dan pada orang-orang kan biasa sekarang udah pakai smartwatch kan, dilihat zona heart rate-nya, denyut jantungnya. Zona heart rate-nya itu 40-70% dari denyut jantung maksimal. Itu heart rate maksimal dari usia. Gimana ngitungnya, 220 kurang usia, 40-70%-nya disitulah rentang denyut jantungnya gitu. Cuman pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat yang menurunkan denyut jantung, biasanya bisoprolol, itu nggak bisa dipakai lah
untuk rentang heart rate-nya, karena dia lebih rendah biasanya, nggak mencapai heart rate maksimal. Jadi pacuannya itu kalau masih bisa ngomong, nggak ngos-ngosan, itu intensitasnya masih sedang lah, gitu, ringan sedang. Dan aktivitasnya yang disarankan yang kayak bersepeda, jalan santai, jogging, untuk berenang, senam pun boleh, angkat beban yang ringan juga boleh. Resistance training juga disarankan. Oke, berarti memang untuk olahraganya yang ringan-ringan aja gitu ya dokter? Jangan terlalu berat. Nah biasanya memang apakah jikalau dilakukan yang berat pasti memang langsung nggak bisa ya dokter untuk mereka pasien jantung ya dokter? Atau bagaimana? Tergantung pasiennya gimana, memang udah biasa nggak latihan. Ditingkatkan perlahan-lahan gitu. Kalau memang selama ini olahraganya biasa, belum bisa yang terlalu berat, ya jangan disuruh yang berat gitu. Oke, ini kita membahas olahraga juga, ini kan selama bulan puasa dokter. Nah untuk pasien jantung sendiri yang tidak di bulan puasa dokter, apakah memang tetap disarankan olahraga atau bagaimana dokter sebenarnya? Tetap disarankan olahraga pada mau pasien jantung, orang yang sehat, olahraga itu sangat penting. Rekomendasinya itu 30 menit setiap kali olahraga, 3-5 kali seminggu, itu yang intensitasnya sedang. Kalau yang intensitasnya berat, 70 menit seminggu, dalam waktu seminggu, tergantung intensitasnya. Olahraganya aerobic training, resistance training, bahkan pasien-pasien penyakit jantung ini ada program rehabilitasinya. Program rehabilitasinya ini itu pasien olahraga jalan, nanti treadmill, bersepeda, resistance training, memang ada programnya. Ternyata pada pasien-pasien jantung yang melakukan program rehabilitasi, kualitas hidup memang lebih meningkat, jarak jalan pun lebih meningkat dibandingkan yang tidak. Selain obat, olahraga juga harus. Oke, berarti memang sakit tidak sakit olahraga tentunya tetap penting, begitu ya dokter. Oke, nah pemirsa kita akan jeda sebentar, jangan kemana-mana dulu nih pemirsa, tetap bersama kami karena masih sangat banyak pembahasan yang menarik bersama dokter Nadia tentunya. Tetap bersama kami di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa Dialog Spesial masih setia bersama kami. Nah kita langsung masuk ke pertanyaannya nih pemirsa. Nah dokter tadi kita sudah menyinggung sedikit nih dokter terkait dengan makanan yang baik dikonsumsi. Tapi boleh nih dokter dijelaskan secara lebih detail kira-kira jenis-jenis makanan apa saja nih dokter yang bisa dikonsumsi oleh pasien jantung saat sahur dan berbuka. Boleh dokter? Untuk makanan apa saja yang bisa dikonsumsi saat sahur dan berbuka, kita maunya yang seimbang, gizi seimbang, karbohidrat kompleks seperti misalnya nasi merah, gandum, oatmeal, protein, ikan, daging boleh tapi jangan berlebihan. Kurangi konsumsi garam harian harus ada rekomendasinya berapa batasnya. Kemudian cukupi cairan dan makan buah-buahan yang tinggi serat, makan sayur-sayuran juga. Buah-buahan sayuran apa aja, yang penting buah-buahan yang jangan kayak duren, nangka gitu, jangan karena lemaknya tinggi kan. Kemudian gorengan janganlah, dikurangi, sekali-sekali boleh dikurangin. Kalau untuk yang pedas-pedas sih dokter, aman aja kah atau gimana? Aman aja sebenarnya pedas-pedas, tapi jangan berlebihan lah, nanti jadi malah kambuh mahnya kan. Oke, nah untuk yang berminyak-minyak dokter seperti gorengan berarti itu juga harus dikurangin Harus gitu ya dokter? dikurangi. Apalagi yang minyaknya digunakan berulang-ulang kan, itu efeknya lebih jelek lah. Oke, terkait dengan minyak yang diulang-ulang, berarti untuk pasien jantung minyak yang diulang-ulang itu juga tidak direkomendasikan begitu ya dokter? Mau pasien jantung, pasien yang sehat pun lebih baik dihindari. Kan gitu. Oke, nah berarti memang makanan yang baik dikonsumsi saat sahur dan berbuka itu adalah real food begitu ya dokter? Iya. Dikurangilah yang
makanan-makanan instan begitu. Benar ya dokter? Oke. Nah dokter, apakah pasien jantung perlu nih dokter, walaupun tadi sudah kita mention sedikit ya, konsultasi sebelum puasa atau saat menjalankan ibadah puasa, atau memang bagaimana dokter? Haruskah selalu didampingi oleh dokter atau bagaimana? Baiknya disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu, bisa dinilai pasien ini udah siap atau enggak untuk berpuasa, dan untuk obat-obatannya diatur kapan yang dimakan saat berbuka, kapan saat sahur, dan dosis obatnya apakah ada yang perlu dikurangin atau kayak mana. Oke, berarti memang lebih baik sebelum mulai berpuasa harus konsultasi begitu ya dokter? Iya. Oke. Nah dokter, mungkin boleh juga nih dokter disampaikan bagaimana sebenarnya alur prosesnya jikalau memang masyarakat yang ada di Simalungun nih dokter ingin terkhusus pasien jantung yang ingin melakukan pemeriksaan atau pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Bagaimana ya dokter proses alurnya bagaimana? Untuk proses alurnya bisa meminta rujukan ke puskesmas, puskesmas pertama ke RSUD Perdagangan. Misalnya ada keluhan jantung, bisa minta rujukan ke dokter jantung. Kemudian daftar di sini, sudah bisa BPJS, melayani pasien BPJS dan umum di sini. Untuk poli jantung sendiri ini polinya buka hari apa aja dan jam berapa dokter? Untuk poli jantung untuk saat ini buka hari Kamis dan Jumat jam 9 sampai 12. Oke, berarti memang untuk masyarakat yang punya penyakit jantung yang ada di Simalungun bisa datang ke RSUD Perdagangan dan tentunya mungkin bisa beruntung bertemu dengan Dokter Nadia setiap hari Kamis dan Jumat tadi. Oke. Nah dokter, terakhir nih dokter, boleh juga disampaikan kepada pemirsa Evarina TV sebenarnya apa tips atau langkah bijak gitu agar puasa tetap aman selama bulan Ramadan dari Dokter Nadia? Boleh dokter? Ini khusus untuk pasien jantung atau? Boleh untuk pasien jantung dan boleh juga untuk masyarakat yang tidak punya sakit. Untuk agar puasa tetap aman tentunya makanannya harus yang sehat, konsumsi makanan yang bergizi, cukupi cairan, kemudian tetap aktif berolahraga, bisa dilakukan saat setelah berbuka ataupun 60 menit sebelum berbuka. Apabila pasien-pasien mengkonsumsi obat-obatan, baik itu pasien jantung, pasien penyakit gula, atau pasien-pasien lain yang memiliki yang rutin minum obat-obatan kronis jangka panjang, baiknya dikonsultasikan ke dokternya. Bagaimana penggunaan obatnya, dosisnya bagaimana, agar puasanya lebih lancar. Kemudian ya, kita harus menjaga berat badan juga selama berpuasa. Buka puasa jangan bablas lah, semua dimakan, gorengan, takjil, segala takjil dimakan, itu kita baiknya dihindari. Kemudian kelola stres, istirahat yang cukup juga. Dan apabila ada keluhan selama berpuasa, segera konsultasikan ke dokternya. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, berarti memang walaupun memang semangat dalam mengikuti puasa harus tetap perhatikan kesehatan begitu dokter. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Nadia, jikalau memang sudah alarm tuh dalam tubuh, itu memang harus langsung konsultasi dengan dokternya dan jangan dipaksakan, begitu ya dokter? Oke. Nah pemirsa, sekian dialog spesial kita bersama dengan Dokter Nadia yang dimana tadi menjelaskan sangat banyak terkait dengan wawasannya cukup menarik dan jawaban-jawaban yang menarik untuk kita terkait dengan pasien jantung yang berpuasa, dimana tadi kata dokternya jangan memaksakan diri pemirsa, jikalau memang sudah ada alarm dalam tubuh kita harus segera tindak itu dan jangan memaksakan diri. Tadi juga sudah ada tips baik dari dokter untuk mengikuti puasa agar tetap aman selama bulan Ramadan. Nah pemirsa, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi pemirsa setia Evarina yang menjalankannya. Nah semoga Ramadan tahun ini membawa kebaikan, kesehatan, dan kebaikan untuk kita semua. Nah terima kasih kami ucapkan pemirsa kepada pemirsa dialog spesial yang tentunya setia bersama kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Nadia yang sudah mau memberikan wawasannya kepada pemirsa dialog spesial yang ada di rumah. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Tetap nantikan episode dialog spesial lainnya tentunya dengan tema-tema inspiratif lainnya dan dengan topik-topik menarik lainnya
Dengan narasumber-narasumber inspiratif lainnya, saya Amanda Bangun. Dengan narasumber kita hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Dokter Ahmad.